pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh bangun pagi, kita bisa bernapas, kita bisa melakukan aktivitas, bahkan kita bisa memulai hari kita dengan doa, merenungkan firman Tuhan. Ini bukanlah suatu hal yang biasa-biasa saja, tapi ini suatu hal yang luar biasa, karena Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Pertanyaannya, apakah kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan buat kita dengan sebaik-baiknya? Bapak Ibu Saudara, kita mau mengawali pagi ini bersama dengan Tuhan, karena kita tahu berjalan bersama dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan yang indah. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah salah langkah. Mari kita mau menikmati hari ini, sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan, dan menikmati semua kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Pagi ini Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan yang baru. Bapa, kami rindu Tuhan tetap berjalan bersama dengan Tuhan melewati hari ini. Bapa, kami percaya Bapa, step by step dalam hidup kami, Tuhan yang arahkan, Tuhan yang pimpin, dan kami mau dengar-dengaran akan arahan Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan. Bapa, pagi hari ini kami mau menikmati indah hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati saat teduh kami bersama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Urapi hamba-Mu Tuhan, sempurnakan hamba-Mu ini Tuhan di tengah setiap keterbatasan hamba. Urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Bapa, berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah Tuhan, iman kami semakin bertambah teguh dan kami semakin terus melihat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini, semusim telah berlalu. Ketika satu musim telah berlalu, maka kita harus bersiap memasuki musim selanjutnya. Dalam Kejadian 8 ayat 22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di musim yang lalu Tuhan sudah menyertai kita. Di musim yang sedang kita jalani saat ini, Tuhan juga tetap menyertai kita. Di musim yang akan kita songsong kelak, Tuhan masih dan akan tetap menyertai kita. Tuhanlah pemegang kendali atas setiap musim di kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan bagi kita dalam Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Di dalam Ratapan 3 ayat 22-24, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Musim-musim apa sajakah yang Bapak Ibu Saudara telah lewati? Seorang kenalan saya bercerita tentang musim kehidupan yang baru saja dilewatinya, yaitu musim yang banyak orang katakan sebagai musim kemarau kehidupan, masa yang tandus, gersang, tidak ada pengharapan. Namun ketika Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita, maka kita akan takjub. Cara Tuhan itu tidak terselami oleh akal dan pikiran manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masa pandemi COVID di mana banyak orang mengalami masa krisis, tapi justru Tuhan memberkati usaha kecil keluarga mereka semakin berkembang. Selama pandemi, permintaan catering rumahannya dibanjiri orderan. Beliau merasakan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat untuk keluarga mereka dengan sangat luar biasa. Sebelum pandemi COVID, dia sempat menaruh kekhawatiran kalau anak sulungnya gak akan bisa lanjut kuliah. Suaminya hanya bekerja serabutan, karena itu ya membantu suaminya yang penghasilannya cuma pas-pasan. Dia berjualan makanan door to door. Namun sulit, belum tentu ada yang mau beli. Memasuki masa pandemi COVID, dia mulai bertanya kepada Tuhan, bagaimana kehidupan selanjutnya? Bukankah akan semakin bertambah sulit? Bapak Ibu Saudara, sampai suatu hari ibu ini bertemu dengan seorang hamba Tuhan.
hamba Tuhan ini bilang, Tuhan sedang ajar kita untuk fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah. Ini berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa terkecuali, bahkan termasuk orang paling kaya di dunia sekalipun. Rupanya perkataan ini terngiang terus-menerus oleh ibu ini, dan ibu ini gak khawatir lagi tentang kesusahannya. Dan kepada anaknya ibu ini katakan dengan iman, bagi Tuhan gak ada yang mustahil, pasti Tuhan sudah siapkan berkat untuk kuliahmu nak. Luar biasa, Tuhan buka jalan, pesanan makanan itu mengalir dan dengan derasnya Tuhan mengirimkan orang-orang yang menjadi langganannya. Ditambah lagi ibu ini juga mendapat titipan dari rekan-rekannya menyiapkan nasi-nasi bungkus untuk paket isoman. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya anak yang mau masuk kuliah, ternyata dana yang dibutuhkan benar-benar Tuhan sudah siapkan. Ibu ini katakan, semusim telah berlalu dalam kehidupan saya. Hal ini membuat saya semakin yakin saya siap menyambut musim berikutnya. Apapun musim itu tidak akan pernah menjadi masalah buat saya selama saya tahu siapa yang pegang kendali atas musim itu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Tuhan izinkan kita melewati musim demi musim kehidupan karena Tuhan punya tujuan untuk setiap musim yang kita lewati. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Tidak ada yang datang dalam hidup kita tanpa melalui filternya Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Namun kita seringkali seujon dengan Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita menyalahkan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan, kita marah dengan Tuhan. Padahal kita sendiri yang telah membuat pilihan-pilihan yang salah. Tapi Tuhan panjang sabar terhadap kita. Dia tetap menolong kita dan memampukan kita menyelesaikan setiap kemelut dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani setiap musim kehidupan dengan sebaik-baiknya. Kita mau peka mendengar arahan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di setiap musim yang berbeda. Sebab apa yang kita tabur di musim ini akan kita tuai di musim lainnya. Kita tidak akan menuai apa yang kita tabur saat ini juga, tapi ada waktunya. Jika kita mau merespon dengan baik dan melakukan hal yang benar, kita akan mengalami sukacita karena tuaian yang besar itu sudah menanti. Cara kita merespon pastinya akan memberi dampak besar di depan kita. Pada saat kita sedang melewati sebuah musim, jangan bertanya, kenapa saya harus melalui musim ini? Tapi bertanyalah, apa yang Tuhan mau ajarkan buat saya di musim ini. Dan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan di dalam setiap musim yang sudah kita lalui. Orang Israel telah melupakan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan atas hidup mereka. Dalam Hakim-Hakim 3:7 dikatakan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Bahkan mereka begitu cepat melupakan pelajaran berharga yang Tuhan ajarkan selama dalam perjalanan panjang. Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran dalam dunia supaya kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, supaya kita kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah tahu bahwa Tuhanlah yang benar-benar kita butuhkan sampai kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang membuat kita paham bahwa hanya Tuhan sumber pengharapan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita sejenak mengambil waktu untuk merenungkan kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang musim yang telah kita lalui. Saat-saat dimana kita pernah mengalami masa yang sangat sulit dan sangat berat. Banyak pergumulan yang silih berganti tiada henti menerpa hidup kita. Saat kita gak tahu bagaimana kita bisa keluar dari kemelut itu. Saat kita merasa berada di penghujung jalan yang buntu. Saat anak kita meminta sesuatu dan dengan perlahan kita katakan, sabar ya nak. Padahal di hati kita menangis karena kita belum bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Saat bisnis Bapak Ibu Saudara tergoncang,
Bahkan ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami dampak harus kehilangan pekerjaan di masa pandemi COVID ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, musim kelam di kehidupan kita sudah berlalu. Kita melalui semuanya dengan pertolongan Tuhan. Hingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada, hanya karena anugerah Tuhan. Kita merenungkan semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita menikmati dan merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kasih Allah yang tidak pernah terbatas mengalir dan mengalir dalam hidup kita di sepanjang musim kehidupan kita. Musim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Musim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan takkan habis di hidupku. Musim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih banyak Bapa. Kami boleh melewati setiap musim bersama dengan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih dan pertolongan yang Tuhan nyatakan di setiap musim yang kami lalui. Bapa, ketika kami kilas balik, kami merasakan masa-masa itu begitu berat buat kami. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengantar kami sampai di titik ini. Kami boleh memasuki musim yang baru di kehidupan kami. Dan kami boleh melewati musim yang lalu. Kami merasakan Tuhan, bagaimana tidak ada satupun dari
kekuatan kami yang mampu mengantar kami sampai pada titik ini, namun hanya karena kasih pertolongan Tuhan yang sudah membawa kami sampai pada hari ini. Bapak, hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang berada di musim, bagi Bapak Ibu Saudara dalam musim sukar, musim penuh dengan air mata, musim yang sangat tidak mengenakan. Hamba berdoa biarlah Tuhan kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami akan menyaksikan bagaimana kami boleh keluar dari musim yang sulit di kehidupan kami, masuk kepada musim yang indah yang memberikan kami pengharapan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, ajar kami berharap pada Tuhan, ajar kami untuk menyerahkan seluruh masalah kami kepada Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu Bapa, masalah itu bisa Tuhan ubah menjadi kemenangan. Masalah itu bisa Tuhan ubah menjadi suatu hal yang berharga dalam hidup kami untuk kami boleh belajar. Terima kasih banyak Bapa, karena penyertaan Tuhan begitu luar biasa atas hidup kami. Ajar kami menikmati setiap musim kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk tetap berterima kasih kepada Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.